Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sebagai wujud kecintaan kita pada beliau. Dan pandemi belum selesai, tetapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan. Kita mencoba mengisi dengan hal-hal yang positif dan inspiratif. Gitu. Ya, baik. Saya akan coba mengundang salah satu teman saya dari Aceh ya, barangkali dia punya waktu. Mohon maaf sebentar, saya tak mengundang Mas Popon ini. Mas Popon. Nah, oke. Ya ini. Oke. Kemudian Bu Nursari. Bu Tirta dari mana nih, Semarang kali ya. Baik. Oke, saya sedang mengundang teman saya dari Aceh dan dari Semarang, barangkali bisa ikut nimbrung. Dan acara malam hari ini sih mengisi hari Minggu dengan sesuatu yang bisa bermanfaat dan menginspirasi. Teman-teman yang ingin bergabung, yang sudah saya beri link, bisa lah nanti nimbrung di sini, saling bercerita begitu. Tapi maaf, cerita ini memang real ya, jadi bukan dikarang-karang dan bukan dimaksudkan untuk show atau apa, tetapi ini menarik, sebuah pengalaman yang mungkin gimana ya, bisa juga memberi ilham, inspirasi, dan ya baiklah, nanti ikuti saja ceritanya. Ada banyak sih kisah-kisah yang terjadi selama perjalanan waktu saya itu ya. Dan kadang-kadang saya tidak berpikir bahwa kok bisa ya begitu terjadi begitu ya. Oke. Saya akan mulai dari mana nih ya? Karena kadang-kadang cerita itu ini nyeleneh gitu ya. Nyeleneh, dan tapi ya akhirnya memang memberi sesuatu yang sangat bermanfaat. Baik. Saya mulai dari sebuah kisah yang ini boleh dibilang spektakuler. Gini, sekitar menjelang tahun berapa ya? Saya soal tahun itu kadang-kadang suka lupa sih. Di tahun ya menjelang antara 2000-an gitulah, 98, 9 berapa ya? Sekitar itulah ya. Dokumentasi sih ada, cuman saya suka saya nggak ngelihat lagi ya. Itu kota Jember ini kan namanya kota administratif ya. Jadi wilayah kota itu dikelola oleh seorang wali kota. Ada 4 wilayah, 4 kecamatan ya. Kecamatan Kaliwates, Patrang, Sumbersari, dan Arjasa ya. Itu di administrasinya dipegang oleh wali kota. Jadi dulu kita pernah belum menjadi kota madya sih, masih menjadi kota administratif istilahnya. Waktu itu wali kotanya namanya Pak Dadang. Orangnya humble, low profile, dan pokoknya
keren banget deh. Saya tidak terlalu akrab, cuman karena saya mempunyai ide tertentu, saya kadang-kadang berhubungan dengan beliau untuk menyampaikan ide, dan beliau sangat akomodatif ya. Itu ada salah satu ya, tapi yang saya sampaikan ini terjadinya mungkin sesudah beliau kalau nggak salah ya. Saya selalu berpikir begini, karena saya sering membaca media ya, waktu itu adanya cuma TV, internet belum ada ya, HP nggak ada, paling koran, majalah, TV, radio kan ya. Itu saya sering membaca adanya sebuah program kota kembar. Nah, artinya kota kembar itu persahabatan antara dua kota yang diinisiatif oleh tentu saja mungkin pemimpin daerah di situ ya, dan menyelenggarakan kegiatan bersama, membuat MOU dan seperti itu. Nah, saya tertarik sekali. Bagaimana caranya ya bisa? Kan saya bukan apa-apa, legislatif bukan, eksekutif bukan, ya guru biasa ya. Cuman karena sering membaca dan aktif di perpustakaan saja, makanya suka-suka memperoleh wawasan yang kadang-kadang tidak umum begitu. Gimana caranya mewujudkan itu di kota ini? Nah, misalnya Jember dengan kota di Jerman misalnya, lalu Jember dengan kota di Jepang dan sebagainya. Ya. Saya tidak berhenti berpikir gimana ya gitu. Nah, pada suatu ketika tiba-tiba terlintas, begini, saya akan mencoba menyusun proposal untuk membuat sebuah kerjasama kebudayaan. Ya. Sasaran saya adalah konsulat Jepang di Surabaya. Konsulat Jepang di Surabaya. Kenapa ke sana? Karena saya pernah tinggal di Surabaya dan pernah ya sesekali ke sana, dan walaupun ada konsulat yang lain juga sering jadi tempat berkunjung untuk baca-baca seperti itu waktu mahasiswa. Nah, saya coba membuat sebuah surat ya, menulis surat ke konsulat Jepang. Tapi sebelum itu saya ini memahami banget sih selera orang Jepang itu gimana. Karena saya suka juga karya-karya kerajinan seni ya, kemudian origami, arsitektur, taman dan sebagainya, itu saya suka. Selera orang Jepang itu kayak gitu, itu simpel dan menyenangkan gitu ya, enak lah gitu ya. Lalu ada puisinya yang saya pikir orang Jepang puitis banget tuh, dengan haiku, dengan apa gitu ya. Saya mencoba memahami apa yang mereka sukai. Ya, simplicity, kesederhanaan, kemudian kertas. Bayangin, banyak produk Jepang itu berupa kertas tuh. Origami, kemudian lampion ya. Bahkan dinding kamar pun dari kertas tuh, pakai sliding door dari kertas yang sinarnya bisa transparan begitu itu. Menarik ini. Kemudian kalau alam apa ya, puisi ya, bulan. Nah, ya. Akhirnya bertolak dari situ, saya mencoba. Nah, apalagi nih origami, kan waktu itu istri saya juga mengajar origami di program-program untuk mahasiswa juga ya. Nah, saya pikir begini, saya tak membuat surat ke konsulat Jepang di Surabaya menawarkan sebuah kerjasama budaya. Muluk banget, padahal waktu itu saya sendirian loh, muluk banget. Lalu proposalnya harus spesifik, supaya menyentuh hati beliau-beliaunya itu. Apa yang saya pikirkan? Pertama, kertas. Kertasnya, ini nggak boleh pakai kertas biasa. Saya pilih kertas merang. Kertas merang itu kertas yang terbuat dari ini kayak
betul ya, apa ya, kulit padi itu ya yang kasar itu, kemudian warnanya agak kecoklat-coklatan begitu, biasanya untuk bungkus roti tawar waktu itu ya. Nah, saya beli itu 1 box itu di toko. Kemudian dua ilustrasinya nanti adalah bulan dan ilalang. Saya buat seperti puitis gitu ya. Lalu ada bambu. Wow. Simbol-simbol ini saya manfaatkan untuk membuat ilustrasi. Nah, programnya apa? Programnya ini pameran buku. Saya harap mereka nanti membawa buku ke sini. Kemudian yang kedua, workshop origami. Ya, workshop origami. Biar istri saya ngajar gitu ya. Tapi didukung oleh mereka karena mereka pasti punya itu apa, kertas-kertas yang khusus untuk itu mesti punya itu. Kemudian yang ketiga adalah kimono. Ini bagus sekali. Saya mencoba memprogramkan dalam acara ini festival kimono. Ya, saya lombakan. Tapi kimono yang diterapkan di sini yang sederhana yang namanya yukata. Jadi lebih simpel daripada kimono yang muslim. Lalu apalagi lomba menggambar. Oke. Kemudian ada resital musik. Kalau dari mereka tentu tidak mungkin membawa musik, tapi saya akan menyajikan sebagai bentuk budaya nasional itu siter ya. Anda tahu siter kan? Waktu itu di Jember cuma ada satu-satunya tukang siter, namanya Pak Sarmidi atau siapa gitu ya. Itu saya undang beliau. Kemudian ada film, pemutaran film. Akhirnya proposal itu saya tulis, saya ketik dengan komputer ya, saya cetak di atas kertas merang yang pinggirnya tidak saya ratakan, jadi saya biarkan kayak gripis begitu, kayak gripis begitu, jadi nggak rapi kayak proposalnya mahasiswa begitu, enggak. Jadi saya buat seperti itu, kemudian saya kirimlah proposal itu dengan tampilan yang beda sekali, nuansa Jepangnya banget terasa. Ini trik ya untuk mengambil hati kan kita harus punya trik tuh ya, programnya mencocoki selera, tampilannya juga sesuai dengan selera mereka. Insya Allah ini akan bisa menyentuh hati mereka. Begitu surat itu saya kirim ya, tidak lama sesudah itu saya menerima telepon. Belum ada email, belum ada HP. Saya telepon di rumah itu, pakai telepon rumah karena saya kantor saya kan nggak punya kantor, mau pakai kantor itu nanti saja kan, saya belum menghubungi sekolah, lalu mana saja yang saya sama ini baru single action ini. Nah, saya beri judul Pertukaran Budaya Indonesia Jepang. Karena saya punya yayasan ya, walaupun yayasan itu sebenarnya yayasan pribadi ya, saya gunakanlah nama yayasan saya itu. Itulah, pakai. Tapi itu yayasan pribadi, jadi ya semuanya ketua, sekretaris, bendara ya, cuman sendiri kan gitu ya. Nah, karena dana juga nggak ada gitu. Lalu saya kirim dan agak lama sesudah itu saya terima telepon tuh dari konsul Jepang di Surabaya, namanya Mr. Daisuke Muraoka. Kalau di istilah Jepang ya Daisuke Muraoka San gitu ya. Beliau bilang pada saya lewat telepon itu, saya diminta datang ke konsulat di Surabaya, saya ditunggu. Wah, saya surprise banget tuh. Waduh, ternyata ini berhasil gitu ya, mengambil hati. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya, ketemu di konsulat. Kantornya ya sederhana sekali, bahkan di lobi itu nggak ada orang, cuma ada kursi melompong, stafnya nggak kelihatan karena tertutup jendela yang ya nggak terlihat sama sekali. Saya bengong tuh,
masuk berada di ruang tamu dengan bengong. Gimana ini? Apa ngetok pintu atau gimana? Ruangnya seluas itu. Nah, ketika saya menunggu begitu, tiba-tiba ada serombongan orang datang, pakaian militer ya. Ternyata mereka adalah tentara Jepang yang sedang mendarat di Surabaya, menghubungi konsulat, mungkin untuk lapor atau gimana ya. Saya lihat aja mereka apa yang mereka lakukan. Terus kok mepet di tembok sambil ngomong bahasa Jepang. Urun nutup lagi, nggak ngerti lah ya, nggak ngerti. Oh, berarti di situ itu ada semacam telepon ya atau apa namanya, intercom atau apa. Oh iya, iya. Begitu mereka selesai, saya mengikuti aja apa yang sudah mereka lakukan. Saya pencet, nyapa, good morning, I'm Iman Suliki from Jember. I want to see the consul, the consul, Mr. Muraoka. Okay. Oh yes, please. Wait a moment. Oke, saya duduk. Tak lama kemudian datanglah orangnya. Masih muda ya. Oke, saya disambut. Oh iya. Jadi dengan bahasa Indonesia yang terpotong-potong dan tidak ada campuran Inggris. Saya suka ini. Oh, kaget banget saya loh. Kok suka ya? Saya suka ini. Jadi begini, nanti begini. Pokoknya saya di inilah diberi gambaran bagaimana nanti ininya. Iya, nanti kita pakai ini room ini, saya pinjam ini kayak. Oke, nanti tanggalnya sudah jelas. Akhirnya saya pulang dengan sangat luar biasa bergembira. Ini akhirnya saya mencari tempat di mana kegiatan-kegiatan itu dilakukan. Ya. Saya menghubungi ke sekolah saya, waktu itu di SMK 3, ya, untuk tempat pameran buku dan ini fashion show, karena cocok ya. Di sana saya bisa melibatkan murid untuk kegiatan ini. Kepala sekolah setuju. Oke. Kemudian saya mesti cari tempat lain lagi untuk workshop origami. Saya menghubungi rektor Unmu waktu itu, Pak almarhum Pak Sucipno ya namanya. Saya minta Akademi Pariwisata waktu itu berada di rumah sakit ini, di rumah sakit Unmu yang sekarang dipakai rumah sakit itu, di situ untuk workshop. Ya, oke. Akhirnya waktunya datang pun untuk melakukan kegiatan itu, dan saya belum menerima dana sepeser pun. Jadi kalau telepon datang berdering, bagaimana nanti balihonya? Oh ya, baliho akan saya buat di dekat DPR 1 di Jalan Mastrip 1. Saya cari utangan tuh. Ya. Gimana tuh? Oke, terus nanti untuk pembukaan gimana sajiannya? Oh, begitu mendetailnya pertanyaan berita. Sementara saya belum memegang uang sepeser pun, ya, hanya uang saku aja. Nah, kemudian saya bilang, apa saja nanti hidangannya? Lemper. Surprise-nya apa? Saya suka itu. Iya, suka telur ya. Terus apa lagi? Onde-onde. Oh yes. Wah, pokoknya daftar makanan untuk di box pembukaan itu semuanya suka banget dia. Jadi dari situlah dia ini kan. Lalu acara yang sebelumnya sudah saya sosialisasikan, misalnya festival kimono ya, itu ternyata mendapat sambutan juga dari siswa SMA 1, SMA Muhammadiyah, Akademi Bahasa Asing Bakti Pertiwi waktu itu ya, masih ada. Kemudian murid saya sendiri saya kerahkan, ayo ikut ini, bikin dulu kimono macam-macam ya. Lihat aja di mana contoh buku, pokoknya. Oke. Kemudian apa lagi? Lomba menggambar nggak sulit banget karena sudah begitu disosialisasikan ya, sudah ada yang daftar. Kemudian workshop origami, kebetulan saya guru TK kan, jadi dia juga ngajar di ini.
Lalu itu kita sosialisasikan ke guru-guru TK dan ternyata peminatnya banyak sekali ya dari siswa juga. Dan luar biasanya Pak Konsul itu sendiri akan memberikan demonstrasi membuat origami. Coba bayangin, keren kan ya, seorang konsul wakil dari sebuah negara memberikan pelatihan origami di depan guru-guru dan dosen di Indonesia, di kota Jember. Bayangin. Oh maaf, dari tadi saya memang ini acara internasional tapi pengelolaannya waktu itu seperti itu, jadi saya belum melibatkan orang-orang. Jadi ini cerita, pokoknya ini luar biasa deh gitu ya. Kalau sekarang mungkin saya sudah kena masalah ya karena nggak pakai izin macam-macam ya. Oke. Nah, tapi waktu itu terjadilah begitu, sebuah acara internasional yang orang nggak banyak ini. Ya. Kemudian nah sampailah festival origaminya kimononya luar biasa. Jadi ternyata di Jember ini pengetahuan busana internasional seperti itu, wah sudah kenal. Jadi ini sebelum sebelum CFC loh ya. Sebelum CFC ini, CFC belum ada, tapi kita sudah memulai dengan cara seperti itu ya. Kemudian festival kimono, kemudian ada workshop origami. Nah, pada saat pameran buku itu ya, lalu pemutaran film, saya hadirkan ini Pak pemusik siter satu-satunya yang berasal dari Kalisat itu. Sekarang mungkin beliau sudah wafat ya. Sebetulnya itu aset kita, penerusnya nggak ada. Sudah 2 kali beliau saya pakai untuk acara penting. Dan alhamdulillah ya. Nah, kemudian saya tampilkanlah beliau itu di Pak Sakwakidi begitu ya, saya lupa. Terus kemudian pemutaran film, lalu di tengah acara itu yang penting ada fashion show kimono yang diantar oleh beliau sendiri. Jadi dia menerangkan ke audiens waktu itu, ini namanya yukata, bukan kimono, karena kimono itu begini. Yukata itu pakaian musim panas. Ya, gitu-gitu. Wah, musim panas sama musim dingin ya. Kalau musim panas yang jelas karena sampel ya. Itu. Wah, luar biasa pokoknya. Nah, ketika rangkaian acara itu semua selesai, waktu itu hujan ya, musim hujan. Jadi agak kerepotan kita untuk event-event tertentu, terkendala hujan dan ya nah begitu. Tapi alhasil semuanya berjalan mulus dan lancar ya. Pada akhir acara saya masih mikir-mikir, tapi saya nggak mikir sih waktu itu, jelas nggak mikir karena saya percaya bahwa nanti masalah pendanaan nggak bakalan ada masalah deh, gitu. Percaya aja deh, gitu saya. Tiba-tiba sudah selesai, dia mau pamitan itu, dia bilang pada saya, I want to we can talk personally, jadi kita bicara 4 mata ya. Oke, saya carikan di sini saja. Oke. Itu surprise-nya begini, ini saya ada bantuan dari pemerintah Jepang. Saya masih ingat sekali intonasinya dia. Pemerintah Jepang tidak banyak, hanya 50.000 yen. Oh, saya pikir 50.000 yen. Kira-kira ya kalau di kurs sekarang mungkin sekitar 5 juta lah. Biaya saya waktu itu tidak menghabiskan sampai 2 juta, mungkin sekitar 1,5 jutaan gitu ya. Hasilnya nabrak itu ya mungkin ya. Tapi akhirnya saya dapat bantuan dari beliau ini itu 50.000 yen tahun itu. Ya Allah, alhamdulillah.
Nah, sahabat-sahabat, jadi pesan apa yang ingin saya sampaikan dengan kisah ini? Yang pertama, kita tidak perlu takut merencanakan sesuatu yang tidak biasa, ya. Sejauh kita mampu membuat perencanaan yang baik, ya. Yang kedua, bahwa kadang-kadang untuk melakukan sesuatu kita tidak perlu mengikuti hal-hal yang lazim. Kita harus mempunyai banyak pilihan-pilihan yang mungkin tidak lazim, mungkin aneh, tapi itu bukan halangan untuk tidak boleh menjadi kekhawatiran bahwa ini bisa tidak terwujud, ya. Terus yang selanjutnya, bahwa ketika kita melibatkan banyak kalangan, maka kita harus bisa menempatkan diri pada apa yang mereka sukai. Kayak tadi contohnya, ya, orang Jepang sukanya ini, saya coba masuk untuk menarik hatinya itu dengan cara seperti itu. Dan yang berikutnya, ya banyaklah, dan Anda bisa menyimpulkan sendiri. Oke, saya masih ada banyak cerita yang mungkin tidak akan habis-habisnya, dan saya dengan senang hati akan berbagi. Barangkali dengan cerita ini bisa memberi manfaat bagi Anda semua. Kita ketemu lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.